Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus pembunuhan yang terjadi ke model dan juga influencer cantik asal Hong Kong, Abi Choi. Terakhir sudah ditetapkan ada 5 orang yang telah menjadi tersangka. Selain Alex Kwong, mantan suami dari Abi Choi, juga Anthony Kwong, supir dan juga mantan kakak ipar, juga Kau Kwong, mantan mertua dari Abi Choi. Yang terbaru adalah mantan mertua yang perempuan, Sui Hyung Lee, dan juga Miss Eng. Miss Eng ini adalah selingkuhan dari Kau Kwong yang sudah menjalin hubungan sekitar 8 bulan. Lantas dengan ada 2 tersangka terbaru ini, peranannya apa mereka sebenarnya? Karena dalam kasus pembunuhan berencana seperti ini kan pasti mereka memiliki peranan masing-masing. Siapakah dalangnya? Siapakah eksekutor? Orang yang membantu? Orang yang mengetahui? Ini sepertinya sudah bisa kita analisa siapakah peranan-peranan tersebut sebelum sampai ke dalam persidangan yang sepertinya sudah dalam proses berlangsung, teman-teman. Tetapi yang menariknya adalah kalau aku lihat update terbaru ya, bahwa kan kemarin itu sempat hilang ya bagian tubuhnya Abi Choi, terpisah-pisah lah kemana-mana. Yang terakhir itu ditemukan adalah kepala ya, bagian dari Abi Choi yang paling atas itu sudah berada di dalam sebuah panci sop ya. Kondisinya mengerikan karena tersisa hanya tengkorak dan juga rambut saja. Jadi semuanya sudah melepuh. Jadi ya bisa dianalisanya menggunakan DNA ya, kurang lebih seperti itu untuk memastikan bahwa itu adalah beneran Abi Choi. Tetapi yang juga menjadi perdebatan, apakah ini murni hanya karena masalah uang saja? Sebelum kita bahas analisa satu persatu peranan dari keempat tersangka tersebut, aku coba cross-check dulu. Kemarin sempat ada beberapa hal yang keliru tentang berapa sih uang dan juga nilai dari apartemen yang diduga adalah menjadi motif perebutan pembunuhan yang berakhir seperti ini. Jadi dari apartemen ini ada 2, teman-teman. Yang pertama ini adalah apartemen di Kaduria. Ini atas nama sang mantan mertua ya, Kau Kwong. Mantan mertua Abi ini pada saat dibeli katanya harganya 73 juta Hong Kong dolar atau setara sekitar 141 miliar rupiah. Ini adalah untuk apartemennya. Oh, berarti ini apartemen flat yang mungkin satu apartemen itu ada 3 kamar yang besar ya. Bukan yang satu kompleks ya. I don't know, please enlighten me. Tetapi setahu aku dari aku riset di sini, ini adalah satu apartemen saja, teman-teman, bukan keseluruhan residence-nya. Karena kalau keseluruhan residence pasti bisa triliunan tuh harganya. Kemudian yang kedua adalah apartemen subsidi atas nama Kau Kwong juga di area Kua Chung yang harganya sekitar 2 juta dolar Hong Kong atau hampir setara 4 miliar rupiah. Ini adalah di bagian pertama yang aku bilang di video pertama adalah Abi Choi ini juga membantu memberikan rumah subsidi untuk mantan kakak iparnya yang juga supirnya adalah Anthony Kwong. Tapi tetap atas namanya adalah Kau Kwong. Keluarga ini sepertinya aku melihat bahwa Kau Kwong yang berusia 64 tahun ini adalah yang paling mendominasi. Makanya nggak heran backgroundnya adalah sebagai seorang mantan polisi juga di Hong Kong. Makanya dia sangat mendominasi, bahkan di usia dia yang sudah tidak muda ini pun ternyata kan diketahui 8 bulan terakhir sudah menjalin hubungan dengan Miss Eng. Nah, kalau dari berbagai cerita dan juga hal yang sudah terpublikasikan di media massa, peranannya apa nih? Kalau peranan dari yang terbaru menjadi tersangka adalah Sui Hyung Lee, mantan mertua Abi Choi yang perempuan. Dia berperan adalah sebagai orang yang menyembunyikan para tersangka dan membantu menghilangkan barang bukti. Jadi tapi apakah dia tidak tahu telah terjadi hal tersebut, ataukah dia sudah tahu hanya membantu dengan peranan seperti itu? Tentunya dalam persidangan nanti akan digali lebih dalam. Apakah dia sudah mengetahui sebelumnya? Itu adalah dari Sui Hyung Lee, peranannya. Sementara bagaimana dengan selingkuhannya Kau Kwong yang berusia 47 tahun, Miss Eng. Jadi Miss Eng ini adalah peranannya, dia yang menyiapkan rumah di sebuah kampung tersebut atau village. Nggak hanya menyiapkan rumahnya saja, tapi dia juga menyiapkan tempat pemotongan dagingnya, karena itu adalah lokasi di mana Abi Choi dibagi-bagi menjadi ratusan bagian, bahkan ada beberapa bagian yang di blender. Banyak teman-teman yang mungkin hanya melihat beritanya tidak secara utuh, hanya judul atau hanya seperempatnya saja. Banyak yang berpikir bahwa
ini kayaknya Abi Choi mau dikonsumsi nih sama keluarga itu. Bukan sih, kalau aku lihat ini bukan ada upaya untuk mengkonsumsi kayak kanibal seperti itu, tetapi adalah upaya dari pelaku dan juga otak ini untuk menghilangkan jejak. Karena kan di Hong Kong tuh termasuk yang kecil ya, dan sangat well developed, di mana-mana ada CCTV, dan agak sulit untuk kalau mereka harus ke mainland, hukumannya akan jauh lebih berat. Karena kalau di mainland, teman-teman dari Hong Kong bercerita, di Hong Kong sudah tidak ada lagi hukuman mati, Anjas, tapi adanya adalah hukuman seumur hidup. Tetapi kalau di mainland China itu ada hukuman mati. Makanya aku melihat ini adalah usaha untuk menghilangkan jejak tersebut. Terus kalau Miss Eng berarti kategorinya adalah orang yang membantu ya, menyiapkan semuanya. Terus kalau Anthony Kwong dan Alex Kwong, dugaanku sangat kuat mereka ini adalah pelaku dan sekaligus dalang. Apakah bisa seperti itu? Tetapi kalau sudah sebagai pelaku dapat kita pastikan, karena pada saat Abi Choi itu pertama kali menghilang, kan dia juga mau menjemput anaknya ya. Nah, Abi Choi kan punya 4 anak, teman-teman. Nah, anak yang ada 2 anak yang pertama itu adalah hasil pernikahan dengan Alex Kwong, dan yang terakhir ini adalah anak dengan kekasih yang terbarunya, tetapi mereka belum menikah secara resmi. Tetapi bukan tentang itu sih, kalau aku melihat, mereka nggak melihat mengenai anak-anak yang menjadi pertimbangan. Tetapi menurut aku yang paling berperan penting dari kasus ini adalah Kao Kwong, si mantan mertuanya Abi Choi. Alasan pertama apa? Karena kedua residen atau apartemen yang aku sebutkan tadi, namanya itu semuanya atas nama Kao Kwong. Dan kedua, peranan Kao Kwong ini sangat dominan sekali dalam keluarga ini. Kayaknya Alex, Anthony itu cuma nurut aja apa yang dikatakan orang tua. Terutama adalah dari Kao Kwong sendiri. Bahkan Sui Hyong Lee sudah mengetahui ada affair tersebut, ada peristiwa tersebut, kan dia juga tidak punya daya upaya untuk melawan sang suaminya. Jadi dugaanku sangat kuat bahwa Kao Kwong adalah dalang dibalik ini semuanya. Dengan total aset yang aku lihat, totalnya itu 141 miliar ditambah 4 miliar, artinya sekitar 145 miliar itu adalah dalam bentuk yang bangunan. Tapi kan dalam aku lihat di keterangan kepolisian juga terlihat ada sejumlah uang yang dijadikan barang bukti, serta juga perhiasan, serta juga jam mewah dari Abi Choi. Itu juga mengindikasikan bahwa sebenarnya ada uang lebih dari sekedar ratusan miliar rupiah yang sedang diperjuangkan oleh keluarga mantan suami dari Abi Choi sendiri. Nah, Abi Choi dan Alex Kwong itu menikah sangat muda, teman-teman ya. Jadi perceraian ini juga sudah lama. Mereka menikah itu di bawah usia 20 tahun karena usia mereka sama-sama 28 tahun. Tapi yang unik adalah kenapa kok Abi Choi itu masih menjaga hubungan baik dengan keluarga Alex Kwong, bahkan membantu membelikan apartemen dan juga rumah kedua unit tadi. Itu kan pasti karena ada sesuatu hal yang mungkin Abi Choi masih mau bertanggung jawab. Nah, memang diketahui menurut sahabatnya Abi Choi, Alex Kwong ini sebenarnya adalah berasal dari keluarga yang berada, tetapi dia ini adalah generasi kedua. Nah, maksudnya adalah karena kalau generasi kedua itu sudah tidak sekaya lagi generasi pertama, apalagi bapaknya Kao Kwong juga sudah pensiun. Nah, kalau Abi Choi ini, dia memiliki pacar yang sekarang, walaupun tidak terikat pernikahan, namanya adalah Chris Tam ya, dan juga punya 2 anak. Si Abi Choi ini diketahui bahwa Chris Tam ini adalah pengusaha sukses di Hong Kong, ada beberapa rumah makan, restoran mewah yang dimilikinya. Karirnya Abi Choi juga sedang meningkat, artinya penghasilan juga sangat tinggi. Dugaan sangat kuat bahwa Alex Kwong juga dugaannya memiliki rasa kecemburuan gitu, nggak suka dengan apa yang dimiliki Abi Choi. Bahkan beberapa teman-teman aku lihat ini dari komentar-komentar di YouTube-ku ya, bahwa di bagian pertama ya, Anjas, tentang berita yang kamu sampaikan bahwa Alex Kwong itu pernah terlibat penipuan emas ya, yang melibatkan dirinya dan dia kabur ke mainland China, itu katanya adalah tentang penipuan uang untuk orang-orang dalam kategori adalah kelainan seksual, homoseksual seperti itu. Aku nggak tahu apakah dia pura-pura menjadi homoseksual untuk menipu, ataukah memang dia adalah bagian seperti itu. Tanpa menghakimi
sesuatu hal yang berhubungan dengan seksualitasnya Alex Kwong, tetapi dengan Abi Choi masih menjaga hubungan baik, tidak hanya sekedar menjaga hubungan baik, tapi memberikan nafkah tiap bulan, memberikan uang ya untuk membeli 2 apartemen tersebut. Artinya memang Abi Choi itu masih memiliki respect yang sangat tinggi untuk keluarga ini. Tetapi apa yang terjadi? Apakah mungkin Kao Kwong ini merasa bahwa dia ini hanya dimanfaatkan oleh Abi Choi? Maksudnya gimana? Kan Abi Choi itu mau menjual apartemen yang telah diberikan tersebut, terutama ini apartemen adalah yang di Kaduria ya, yang nilainya itu 141 miliar, kalau dijual sekarang itu lebih dari 200 miliar rupiah totalnya. Mungkinkah mertuanya itu, mantan mertuanya merasa hanya dimanfaatkan saja? Dia mendapatkan citra baik gitu, mendapatkan citra baik di masyarakat bahwa saya walaupun sudah bercerai tapi saya masih men-take care nih kakek dan juga nenek dari cucu mantan suami saya. Tetapi mereka nih ngerasa kayak nggak terima gitu. Kenapa harus ngejual gitu, walaupun Abi Choi mengaku sudah menyiapkan apartemen. Tetapi apartemen ini ternyata beberapa berita mengatakan tidak berada di pusat yang strategis dan kesannya adalah di daerah pedalaman. Itu yang ngebuat mereka katanya sakit hati. Ya ini adalah something yang nggak bisa kita touch ya, karena kata-kata itu seperti kita melemparkan batu di air ya. Kita nggak tahu sejauh mana batu tersebut tenggelam. Jadi kita hati-hati pada saat berkata. Mungkin bukan tentang perkataannya Abi Choi tentang isu mau menjual apartemen tersebut. Mungkin caranya ya, cara menyampaikannya yang begitu menyakiti hati keluarga dari mantan suaminya ini. Karena dengan kondisi terakhir Abi Choi, dengan kepalanya dipisah, tangannya, batang perutnya, rusuknya, itu kan mengidentikan dengan kebencian yang sebegitu mendalam banget teman-teman. Lantas ada juga masyarakat yang berpikir bahwa Miss Eng, selingkuhan dari Kao Kwong ini adalah yang mempengaruhinya, karena dugaanku sangat kuat Kao Kwong ini adalah dalang dari semuanya. Anak-anaknya itu mereka sepertinya nurut banget, apalagi background dia adalah mantan polisi teman-teman. Terus sejumlah uang dan perhiasan ini juga masih menjadi perdebatan. Kenapa mereka mengambil barang-barang miliknya Abi Choi tersebut? Apakah itu adalah barang-barang terakhir pada saat dia dipakai, ataukah ada yang lain lagi? Kemungkinan besar itu adalah barang-barang terakhir yang mereka pakai. Pada saat aku lihat pemberitaan juga, keluarga dari Abi Choi juga melakukan penghormatan terakhir. Aku lihat ada kayak boneka patung berbentuk perempuan begitu. Itu adalah lambang atau representasi dari Abi Choi. Keluarganya menangis, bahkan juga kekasihnya aku melihat itu datang. Kristam ya, datang dan juga hanya diam saja dan juga memberikan penghormatan terakhir. Terus juga mengenai masalah dugaannya bahwa mereka ini mau menguasai hartanya Abi Choi, nggak cuman yang disebutkan tadi apartemen ataupun juga perhiasan yang ada. Karena Abi Choi itu belum menikah secara resmi dengan Kristam, makanya ada potensi pada saat nanti hartanya itu jatuh ke anak-anaknya Abi Choi, itu akan bisa dikuasai oleh keluarga dari mantan suami. Karena setahu aku teman-teman, kalau anak, kan Abi Choi punya 4 anak ya, 2 anaknya dari yang pernikahan resmi dan 2 anak lagi bukan dari pernikahan yang belum resmi. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak resmi atau tidak tercatat secara negara, itu mereka tidak punya hak ya untuk urusan masalah ahli waris dan sebagainya. Aku sih mencium aroma bahwa ini juga mengarah ke sana. Tetapi kan Abi Choi juga masih punya orang tua, Anjas. Nah, aku nggak tahu hukum di Hong Kong seperti apa. Karena kalau di Indonesia kan kita memakai 2 hukum ya. Ada hukum yang secara Islam atau hukum secara negara. Kalau untuk hukum secara negara, aku rasa Hong Kong juga memakai negara. Biasanya adalah untuk anak-anak kandung yang secara resmi dilahirkan dari sebuah ikatan resmi pernikahan. Tetapi kalau tidak resmi, biasanya tidak mendapatkan hak tersebut. Ini adalah urusan de facto dan de jure. Jadi buat teman-teman yang berada di Hong Kong, kalian boleh enlighten aku, kasih tahu aku apakah
hukum seperti itu juga berlaku di Hong Kong atau hanya di Indonesia saja? Karena aku melihat sudut pandangnya dari Indonesia untuk anak-anak yang lahir bukan dalam resmi pernikahan, mereka tidak punya hak untuk urusan seperti ahli waris seperti itu. So, ini adalah bagian yang sangat mencengangkan. Kita akan terus update perkembangannya seperti apa, karena sampai saat ini sudah 4 tersangka, dan kita akan update persidangannya seperti apa. Apakah ada motif yang lain selain harta tersebut? Karena dengan kondisi terakhir Abi Choi yang begitu mengerikan, aku yakin sini mereka menyimpan kebencian yang luar biasa. Dan kita juga pengen tahu pada saat di perumahan kampung village tersebut yang disiapkan oleh Miss Eng, yang melakukan motong-motong itu siapa? Apakah Alex sama Anthony doang, ataukah Kau Kwong dan juga Miss Eng ikutan? Kalau menurut aku, yang memotong-motong itu adalah Alex dan juga Anthony, dan kemungkinan besar juga adalah Kau Kwong ikut turut serta dalam proses pemotongan tersebut. Karena apa? Karena di CCTV terlihat ada 2 mobil Toyota putih yang menuju ke rumah tersebut, yaitu adalah pertama adalah si Abi Choi dengan Anthony dan Alex, dan kedua adalah dengan Kau Kwong. Dan mereka semuanya sudah ditangkap oleh kepolisian Hong Kong. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like, komen, terus juga subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara, juga follow akun TikTokku di Analisa Anjasa Asmara. Sampai jumpa, selamat sore dari Thailand.